Bab 11. Egois. Mobil milik Rafael sudah terparkir di halaman rumah nan luas milik Carlos. Revalina turun terlebih dulu sambil menggendong Aldevaro tanpa sepatah kata. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Cindy dan Carlos. "Iya, cucu nenek," sapa Cindy sambil mengelus pipi Aldevaro. "Ada apa sayang? Bukankah pakaian dan barang-barangmu sudah mama kirim semalam?" Sambung Cindy bertanya kepada Revalina. Jadi mama nggak mau Rere pulang, gitu?" Bibir Revalina mengerucut kemudian duduk di sofa. Cindy tersenyum. "Bukan begitu juga, sayang." "Udah jangan ngambek. Nggak malu apa sama bayinya?" Revalina mengangkat kedua pundaknya. "Silakan duduk, Nak Rafael." Titah Carlos. "Lia, Pa." Rafael duduk di samping Revalina. "Aku titip Al dulu," ucap Revalina sambil menyerahkan Aldevaro kepada suaminya. "Loh, kemana, sayang?" tanya Cindy. "Kamar," jawab Revalina singkat kemudian pergi. Cindy menatap punggung putrinya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Revalina. Di kamar, Revalina mengunci diri. Ia duduk di bangku meja rias dengan mata, menatap tajam wajahnya sendiri di cermin. Semula kedatangannya hanya untuk mengambil beberapa dokumen dan buku yang harus ia bawa untuk kuliah, tetapi ia manfaatkan untuk mencurahkan segala sakit hati atas perkataan suaminya tadi. Ia merasa sangat tidak dihargai. Apakah ini balasan sakit hati atas perlakuanku kepada Kak Kenzi? Orang yang benar-benar tulus mencintaiku, tetapi aku malah memilih laki-laki yang tidak menghargai usahaku, ucapnya. Bulir bening mulai menetes dari pelupuk mata, hingga akhirnya ia menangis terseduh-seduh. Dengan suara bergetar, Revalina kembali berucap, "Aku akan pastikan, jika kau akan jatuh cinta padaku, Tuan Rafael, aku tidak mau kehilangan Aldevaro. Bayi itu seperti nyawa kedua untukku." Revalina mendengar tangis Aldevaro. "Astaga, Al," gumamnya seraya mengusap air mata. Mama muda itu segera beranjak, karena ia mendengar suara tangis yang makin mendekat. Tangannya memutar kunci lalu membuka daun pintu. Ya, benar saja. Rupanya Rafael mengantarkan Aldevaro ke kamarnya. "Ya, ampun, sayang. Maafin Tate," ucapnya sambil mengambil alih Aldevaro kemudian masuk kembali. "Kau menangis?" tanya Rafael yang mengikuti langkah istrinya. Revalina tidak menjawab. Ia malah sibuk dengan Aldevaro. "Kenapa menangis?" Rafael kembali bertanya. "Gak kenapa-napa," sahutnya sambil merebahkan Aldevaro di atas kasurnya. "Kamu ngantuk ya? Apa haus? Tate ambilkan dulu susumu, ya?" Revalina beranjak. Namun, Rafael mencegahnya. "Biar aku yang ambil," ucap Rafael kemudian pergi. Sepeninggal Rafael, Revalina mengajak bayinya ngobrol walaupun ia tahu jika sang bayi tidak akan mengerti. Revalina mengutarakan semua kekesalannya. Seolah mengerti, tangan mungil Aldevaro menyentuh wajah Revalina tepat saat air. Mata ibu sambungnya terjatuh. Bahkan bibir mungilnya sudah berubah yang semula tersenyum kini hendak menangis. Sayang, jangan menangis. Tate nggak maksud bikin kamu sedih, sayang," tutur Revalina sambil mengusap air matanya, lalu tersenyum seraya mencium pipi gembul Aldevaro. "Semoga sidang esok papamu menang, ya, biar Tate bisa terus deket sama kamu." "Ya, walaupun hanya 1 tahun," tuturnya lagi dengan sendu. "Jadi itu yang buat kau menangis?" tanya Rafael. Revalina yang merebahkan diri membelakangi pintu tentu saja terperanjat kemudian beranjak dari tidurnya. "Kakau kapan masuk?" "Tadi, saat kau curhat sama Al." "Ya." Rafael masuk kembali ke kamar dengan cepat, karena botol susu milik bayi itu Cindy yang antar tepat saat Rafael makan menuruni anak tangga. Revalina meraih botol susu dari tangan Rafael dengan bibir mengerucut. Rafael duduk di tepi ranjang dengan mata tak lepas. Dari wajah Revalina, "Maaf, bukan maksudku menyakiti hatimu, dan bukan pula mempermainkan pernikahan ini. Aku hanya takut kau sakit hati karena di hatiku sudah ada wanita lain.
ucap Rafael yang membuat Revalina menoleh ke arahnya. Sama, tidak ada namamu juga di hatiku. Yang ada hanya Aldevaro. Terserah, kau mau ikut berjuang denganku atau tidak untuk membahagiakan anakmu. Yang jelas aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku selama 1 tahun itu. Timpal Revalina dingin. Apa kau yakin aku akan memenangkan sidang besok? Yakin. Rafael hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata Aldevaro tertidur setelah menyedot habis susunya. Revalina bergegas mengambil semua barang yang ia perlukan, sedangkan Rafael hanya mengamati setiap pergerakan sang istri. Setelah semua barang terkumpul, Revalina memutuskan untuk kembali, pulang saja karena pukul 10 nanti ada kelas. Ma, Pa, Rere pulang. Dulu, ya? Pamit Revalina sambil memeluk kedua orang tuanya bergantian. Elia, sayang. Pekik Cindy. Oh ya, Mama sama Papa apa akan menghadiri sidang nanti? Tanya Revalina. Tentu saja, sahut mereka bersamaan. Papa yakin kamu memenangkan sidang. Tenang saja, Ferdi pengacara hebat, ucap Carlos kepada Rafael. Iya, semoga saja, Pa. Revalina dan Rafael berpamitan. Nona muda keluarga Carlos itu memerintahkan kepada sopirnya agar mengantarkan mobil serta motor kesayangannya ke kediaman. Setiba di kediaman, Revalina bergegas menidurkan Aldevaro yang masih terjaga, kemudian ia menyiapkan beberapa buku untuk dibawa kuliah. Hari ini ada kelas, tanya Rafael. Lia, jawabnya singkat. Aku antar, tawar Rafael. Tidak, mobilku sudah tiba sepertinya. Rafael mendelik. Tidak ada bantahan, aku tunggu di bawah. Revalina menghela napas. Ia memastikan jika Aldevaro dalam posisi aman dalam boks bayinya, kemudian bersiap dengan mengganti pakaiannya yang sesuai dengan setelan kampus. Tas sudah tersampir di pundak berikut buku tebal. Dalam dekapan, Revalina menuruni anak tangga dengan mata menyisir setiap ruangan mencari Hana. Mama di mana? Tanya Revalina kepada Rafael yang tengah sibuk dengan laptopnya. Mungkin di kamar, sahutnya tanpa menoleh. Langkah Revalina kini menuju kamar sang mertua. Mak panggil Revalina sambil mengetuk pintu. Masuk sayang, titah Hana dari dalam. Revalina mendorong daun pintu dan masuk. Matanya menangkap jika Hana sedang merajut. Wah, Mama keren, puji Revalina. Hana tersenyum. Kalau mau bisa, nanti Mama ajarin. Revalina hanya tersenyum. Ada kelas sekarang? Sambung Hana bertanya. Lia, maaf. Rere, titip dulu Al ya Ma. Pinta Revalina lalu menggigit bibir bawahnya karena merasa tidak enak. Iya, tenang saja. Sekarang di mana bayi gembul masih bobok, Ma? Hana dan Revalina bersama-sama keluar dari kamar. Wanita paruh baya itu menuju kamar putranya, sedangkan Revalina berangkat ke kampus. Tak ada kata yang keluar dari mulut. Revalina juga Rafael dalam mobil sampai akhirnya tiba di parkiran kampus. Astaga, Kak Kenzi? Gumam Revalina saat matanya melihat Kenzi di parkiran. Dirinya yakin jika Kenzi sedang menunggunya. Bagaimana ini? Gumamnya lagi. Rafael mengikuti arah istrinya menatap. Ia bergegas membuka sabuk pengaman, kemudian keluar dari mobil. Dosen tampan itu mengitari mobilnya untuk membukakan pintu untuk Revalina. Revalina menatap suaminya heran. Ayok, ajak Rafael dengan tangan terulur. Walau ragu, akhirnya Revalina keluar dari mobil dengan menerima uluran tangan Rafael. Keduanya berjalan dengan tangan bertautan. Rere, teriak Kenzi memanggil. Rafael tidak menghentikan. Langkahnya hingga Revalina mau tidak mau mengikuti langkah sang suami. Rere, tunggu, teriak Kenzi lagi. Revalina menarik tangan Rafael. Rafael yang mengerti maksud istrinya pun menghentikan langkahnya. Kenzi mengernyit ketika melihat kedua tangan orang di depannya saling bertautan. Apa maksudnya, Re? Apa dia suamimu? Iya, Kak, jawab Revalina. Cih, Tuan Rafael, sejak dulu kau selalu mengambil apa yang sudah menjadi milikku. Dan sekarang terulang lagi. Apa maumu sebenarnya? Rafael hanya menarik napas dalam lalu mengembuskan perlahan tanpa menatap Kenzi. Dan kau, Revalina, apa maksudmu kemarin menerima cintaku lalu tiba-tiba saja kau menikah? Apa bedanya kau dengan perempuan murahan? Apa karena dia lebih kaya diriku? Hah?
Rafael menoleh dan menatap sinis ke arah Kenzie lalu melepaskan genggaman tangannya. Jaga mulutmu, anak muda, sarkas Rafael. Kalau kau tidak tahu permasalahannya, maka diam saja. Mengerti? Pekik Rafael dengan kedua tangan meremas kerah baju Kenzie. Lagi, Rafael berkata, "Jangan pernah kau dekati istriku." Revalina hanya bisa menunduk. Tangan Rafael kembali menggenggam tangan Revalina dan melanjutkan langkahnya menuju kelas. Apa maksudnya semua ini? Apa dia mau membuka hatinya untukku? Sampai-sampai dia membelaku, batin Revalina sambil menatap Rafael. "Tidak usah menatapku," seru Rafael. Revalina yang ketahuan sedang menatap wajah suaminya pun langsung menunduk. "Ish, tetap saja galak," kata Revalina. "Belajar yang rajin." "Aku pulang," tutur Rafael sambil melepaskan genggaman, kemudian pergi, begitu saja. "Astaga, kelakuannya tetap saja seperti itu," gumam Revalina saat menatap punggung Rafael. Kenzie kembali menghampiri Revalina di kelas. Ia meminta maaf atas ucapannya tadi. Walaupun Revalina sudah menikah, tetapi pria itu mengatakan bahwa cintanya tetap utuh untuk Revalina. Mendengar demikian, tentu saja membuat Revalina makin merasa bersalah, tetapi bagaimanapun juga dirinya harus terlepas dari Kenzie. Jam kelas dimulai, hingga tak terasa waktu cepat berlalu sampai akhirnya kelas pun usai. "Loh, belum pulang?" tanya Revalina kepada Rafael di area parkir. "Masuk," titah Rafael tanpa menghiraukan pertanyaan Revalina. Revalina hanya pasrah dan mengikuti perintah suaminya. Mobil pun melaju menuju kediaman Xie. "Jauhi lelaki itu," seru Rafael. Revalina mendelik. "Kenapa? Apa kau tidak baca surat perjanjian kita kemarin? Jangan sampai mencampuri urusan pribadi masing-masing. Lagi pula, jika aku meminta kau untuk menjauhi pacarmu, belum tentu kau juga mau. Iya, kan? Jangan membantah, kau egois." Rafael tiba-tiba saja menginjak rem, membuat Revalina berteriak, "Jika kau menganggapku sebagai suamimu, patuhilah. Tanpa kau meminta, aku sudah menganggapmu sebagai suami, Zero M dosen. Kau dengar sendiri, kemarin aku sudah putus dengannya." Keduanya terlibat adu mulut yang berujung pada permintaan Revalina bahwa Rafael harus memutuskan pacarnya, sama seperti dirinya. "Tidak," tegas Rafael. Revalina yang kesal, turun dari mobil karena percuma saja. Jika berada di dekat Rafael, emosinya akan kembali menguap. Ia perlu menenangkan diri. Pun dengan Rafael, setelah Revalina turun, ia melajukan mobilnya. Menaiki taksi, Revalina singgah ke sebuah kafe. Sejenak ia harus mendinginkan otaknya. "Tidak, aku harus mengalah. Terserah dia mau melakukan apa saja. Yang terpenting bagiku adalah Aldebaran berada di tangan yang tepat," gumam Revalina kemudian menyeruput kopi latte.